baik Pak. Baik ya, untuk hari ini alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, sebagaimana yang sudah direncanakan kemarin Pak Indra sudah saya hubungi terkait dengan kegiatan jadwal supervisi Pak Indra ya. Iya benar. Yang mana maksud dan tujuan pada kesempatan ini kita mengadakan diskusi ya. Sebenarnya ini lebih ke diskusi. Adapun maksud dan tujuan pada kesempatan ini adalah terkait dengan kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan seperti itu. Nah, terkait dengan kegiatan supervisi ini nanti yang akan Pak Indra lakukan atau materi yang akan disampaikan itu terkait dengan materi apa Pak Indra? Materinya itu kebetulan dengan mata pelajaran saya yang di kampus itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan itu bertepatan dengan materi komparatif dan superlatif Pak. Oh iya. Jadi materi yang bagaimana cara membandingkan satu hal dengan hal yang lain gitu. Cara membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Benda ini lebih kecil daripada benda. Oh gitu. Kalau untuk tujuan pembelajaran sendiri itu apa Pak Indra? Sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat itu untuk menerapkan fungsi sosial Pak, terus struktur teks juga, dan untuk menerapkan unsur kebahasaan gitu ya. Kira-kira Pak Indra dalam nanti kan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, kira-kira kendala-kendala apa nanti yang sekiranya dapat terjadi, mungkin ya kemungkinan akan terjadi, atau permasalahan-permasalahan pembelajaran itu yang mungkin saja terjadi gitu ya. Kira-kira menurut Pak Indra kira-kira kendala-kendala tersebut apa yang akan terjadi? Berdasarkan dari pengalaman ini bisa diasumsikan ke depannya itu kebanyakan kalau bagian bahasa Inggris, dan kebetulan jamnya juga itu menginjak ke siang, itu anak-anak udah suntuk, udah ngantuk, terus juga nggak aktif gitu. Malas untuk belajar gitu ya. Udah malas. Jadi, dan ada lagi karena bahasa Inggris di kita itu belum familiar dan jarang digunakan, mereka juga kurang motivasi untuk belajar bahasa Inggris gitu. Motivasinya kurang sehingga aktivitas anak pun dalam pembelajaran mungkin terpengaruh ya. Kira-kira untuk menghadapi permasalahan yang mungkin terjadi, kira-kira mungkin Pak Indra punya strategi tersendiri gitu ya untuk menghadapi masalah tersebut. Kira-kira apa yang dapat Pak Indra lakukan nanti? Nah, rencananya strateginya itu saya ingin menerapkan strategi kuis dalam pembelajaran. Kuis yang mana dipadukan dengan kerja kelompok. Nah, jadi si kuis ini yang membuat soal itu si siswa sendiri, setiap siswa dikelompokkannya itu berdasarkan peringkat prestasi. Jadi yang memiliki prestasi pertama itu nanti akan menjadi ketua kelompok, kedua juga ketua kelompok, dan sisanya nanti akan secara acak. Dan mereka akan membuat beberapa pertanyaan, yang pertanyaan itu akan ditanyakan ke kelompok lain. Gitu. Okay. Jadi strategi yang akan Bapak Pak Indra lakukan itu adalah membuat kuis ya. Di mana kuis itu dibuat oleh satu kelompok dan kemudian pertanyaannya dilemparkan ke kelompok lain seperti itu. Kemudian dalam pengelompokan pun itu nanti secara heterogen gitu ya. Artinya disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak, dicampur gitu ya. Yang kemampuannya lebih tinggi digabung dengan yang kemampuannya lebih rendah gitu ya. Sehingga nanti salah satu kelompoknya itu akan menjadi sebuah tutor sebaya mungkin seperti itu. Iya, tutor sebaya. Oke, baik, terima kasih Pak Indra. Untuk pelaksanaannya kira-kira itu untuk supervisi yang akan kita lakukan itu hari apa? Untuk pelaksanaannya insya Allah besok Pak, di hari Kamis tanggal 1 bulan 2 2023. Iya, baik, tanggal 1 Februari 2022. Berarti besok ya? Iya, besok hari Kamis, berarti Bapak tunggu nanti terkait dengan pelaksanaannya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti besok dapat melaksanakan pembelajaran yang sebaik-baiknya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Indra ini atas waktu dan kesempatannya. Ya. Oke. Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
misalnya jadi kalau misalkan Miss, baik. Apriani, Apriya, Bilal, Edo. Oke, baik kita mulai saja. Terakhir kemarin masih ingat poin-poinnya di sini ya. Yang ini poin ke-1, yang satu siapa? Kelompok 1, kelompok kelompok 1 itu ada 3, kelompok 2 1, kelompok 3. Baris. Oke, baik perhatian semuanya. Terakhir kemarin siapa yang berkesempatan untuk melanjutkan? Sampai Sabila ya kemarin. Iya kan? Terakhir sampai. Oke. Baik, kita naik pindah ke kelompoknya. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 siap-siap. Kayaknya akan mulai satu lagi. Silakan, kelompok 1. Siapa yang akan bertanya? Siapa yang bertanya? Sulastri. Oke, Sulastri bertanya. Kelompok 4. Oke, ini oh ya. Are all roads more dangerous than regular road? Regular road. Regular. Oke. Nah. Oke, paham ya? Dan ini bisa diukur, bisa diukur oleh semuanya. Oke, yuk. Gali. Dimulai dari sekarang. Ayo semangat, ayo. Ayo. Tadi kembali sama ayo. Yuk, 1 menit lagi. Kelompoknya turun. Oke, ulangi. Oke, jawabannya kamu udah tahu ya? Jawabannya salah, silakan kelompok yang lain. Yes, oh masih salah. Ayo kelompok lain. Iya, satu lagi. Oke, semuanya salah berarti komplit ya. Oke, kalau ada kesalahan, berapa gitu? Siapa sih? Oh yang ini ya? Oke yang ini. Berarti 75 ya? Kenapa 75? Karena di sini nggak ada yang menjawab, makanya kesempatannya itu diambil aja. Ya. Aduh baik. Oke sebagian 65 dan yang 75. Oke semangat buat Sabila. Karena kelompok yang ada di video sebelumnya otomatis Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini saya selaku CGP untuk melakukan kegiatan coaching supervisi pasca observasi yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya pada kegiatan ini didampingi langsung oleh pengajar praktik
yaitu Bapak Seposa Suswa Sarosa. Untuk itu, untuk langkah selanjutnya pada kegiatan ini akan melakukan diskusi melalui coaching dengan rekan sejawat, yaitu Bapak Indra selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Sekerti. Baik Pak Indra, sehat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Untuk tahapan di hari ini, setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian pada hari ini kita akan mengadakan sebuah diskusi lah ya, diskusi ke arah bagaimana untuk mengetahui sejauh mana mungkin keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Iya, refleksi atau mungkin ada terkait dengan hal-hal yang sekiranya mungkin ditemukan ataupun hal-hal yang sekiranya dapat dirasakan setelah melaksanakan pembelajaran itu. Pengalaman apa yang Pak Indra dapatkan atau yang Pak Indra rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pengalaman kemarin yang dilakukan di kelas, di proses pembelajaran dengan metode yang dilakukan pas waktu praktek saat itu sangat banyak sekali Pak, banyak sekali perubahannya dikarenakan itu modelnya model permainan. Jadi anak-anak juga secara tidak langsung tidak merasakan kejenuhan seperti pembelajaran konvensional pada umumnya gitu. Jadi anak-anak itu merasa ini waktu kok singkat banget gitu. Saking asiknya gitu ya. Terus juga anak-anak juga kan diberi tanggung jawab masing-masing di prosesnya. Itu mereka juga bersaing dengan teman yang lain dan saling menunjukkan bahwasanya kelompok kami ini paling bagus loh. Jadi ada sifat kompetitif juga untuk jadi yang terbaik. Jadi seperti itu Pak. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya, Pak. Pak. Kalau saya lihat dalam proses pembelajaran itu kan kemarin itu menggunakan kuis ya. Kuis yang digunakan itu ya. Mungkin ada hal-hal apa saja yang sudah baik mungkin selama proses pembelajaran itu dengan menggunakan kuis itu, kira-kira hal-hal positifnya itu seperti apa Pak? Hal-hal positif yang bisa dirasakan atau misalkan yang ditarikan itu kerjasamanya muncul ya. Kerjasamanya karena di situ setiap kelompok itu ditugaskan untuk membuat pertanyaan sendiri terkait dengan materi yang sudah kita paparkan sebelumnya. Nah setelah itu mereka juga diberi tanggung jawab kalau misalkan pertanyaan mereka kalau misalkan kelompok yang ditanyakan itu tidak bisa menjawab, skor dari kelompok yang ditanyakan itu akan dicuri atau diambil gitu, dialihkan. Jadi ketika mereka ditanya, mereka benar-benar berusaha untuk menjawab dengan benar. Dan ketika yang bertanya juga sebisa mungkin membuat pertanyaan yang sulit dijawab oleh siswa yang lain gitu. Jadi dengan pemberian kuis tersebut, yang pertama adalah meningkatkan kekompakan mereka, tanggung jawab mereka dalam kelompok seperti itu ya. Jadi sehingga semuanya dapat terlibat aktif gitu ya. Betul banget. Sehingga proses jalannya pembelajaran itu tidak terasa sampai anak-anak merasa kok ini waktu sebentar amat, saking asiknya mungkin ya seperti itu. Itu sampai dilakukan 2 kali pertemuan Pak karena masih belum terima gitu kan. Ini gimana dari skor ini? Pak harus sampai selesai nih, ada yang belum bertanya gitu. Iya, luar biasa mungkin ya seperti itu. Tapi untuk mungkin biar lebih ininya kira-kira terkait dengan penggunaan kuis itu ya. Kalau kemarin kan kalau saya pengamatan gitu kan, anak membuat soal gitu ya, kemudian dilemparkan soal tersebut ke kelompok lain yang menjawab seperti itu ya. Mungkin ke depannya kira-kira Pak Enda terkait dengan penggunaan kuis itu bisa nggak kira-kira diterapkan lagi dalam proses pembelajaran tapi dengan teknik atau model yang berbeda gitu, dengan menggunakan media apa mungkin? Kalau misalkan dengan media, kalau misalkan di lingkungan sekolah yang mendukung, kita bisa menggunakan fokus proyektor supaya anak-anak juga lebih menarik. Jadi kayak persekoran atau apa, kan pada umumnya kayak kuis-kuis itu udah ada di televisi. Jadi muncul di layarnya gitu ya, biar mereka lebih tertanda, skor saya segini gitu ya. Kalau itu kemarin kan baru di papan tulis ya, baru ditulis secara manual. Mungkin itu salah satunya buat
Jadi untuk pengembangannya ke depan nanti mungkin bisa ditambah dikolaborasikan dengan media ya. Dengan media. Sebetulnya kita ada proyektor ya, mungkin bisa lah diterapkan seperti itu. Kira-kira mulai kapan itu Pak diterapkan itu kira-kira? Sebetulnya dari kemarin juga berkaitan dengan kan sudah pindah materi Pak ya. Iya. Sekarang itu sudah terpikirkan, cuman untuk saat ini karena kalau misalkan kalau menggunakan proyektor itu kan harus persiapannya harus lebih lama lagi lebih gitu ya. lama lagi karena kita harus menyiapkan segala komponennya kayak menyiapkan PowerPoint dan lain sebagainya. Nah kalau untuk itu belum sampai tahap itu. Jadi mungkin nanti kedepannya akan diterapkan gitu. Jadi kesimpulannya Benda kira-kira dari apa yang kita bicarakan tadi, poin penting dari pembicaraan kita tadi kira-kira apa? Poin penting dari pembelajaran tadi itu jadi penting sekali untuk para guru. Jadi untuk apa namanya sebisa mungkin membuat suasana kelas itu jangan hanya menggunakan metode pembelajaran sama, karena itu mungkin udah Males. iya udah jenuh sekali. Jadi anak-anak itu sebenarnya di campus mereka itu tertutupinya seperti bermain, tapi dalam proses bermain itu ada pembelajaran gitu Pak. Jadi seperti itu. Baik, luar biasa sekali nih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Ini secara keseluruhan ini untuk proses pembelajaran yang sudah berlangsung, yang sudah dilaksanakan sama Pak Indra berdasarkan pengamatan saya pribadi ya, itu sudah cukup sangat luar biasa sekali Pak. Jadi anak itu tergerak untuk belajar, mereka itu seolah-olah mereka itu sedang bermain, padahal esensi dari permainan itu mereka intinya belajar gitu, seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Indra ini atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih pembelajarannya lebih bisa menarik lagi, lebih bisa mengaktifkan seluruh kelas gitu ya. Terima kasih Pak Indra ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, arahan atau terkait dengan supervisi akademik ini. Untuk itu kepada Bapak Asep, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Komar ya, selaku supervisor CGP yang menuntaskan aksi nyatanya ya di kegiatan 3.1. Mungkin satu hal yang sangat menarik di sini ya, bahwa sangat relevan sekali apa yang tadi disampaikan dalam kegiatan pasca observasi terkait dengan hasil refleksi yang dilakukan sebelumnya pada kegiatan observasi. Memang sangat cukup menarik sekali. Tadi saya menyimak perbincangan dari Pak Komar dan Pak Indra ya terkait dengan hasil pembelajarannya. Di situ memang betul ya kata Pak Indra tadi bahwa guru itu memang tidak hanya terfokus pada satu strategi saja, apalagi yang dilakukannya sangat konvensional, yaitu ceramah ya. Metode ceramah itu memang sudah usang ya, sudah out to date ya, kalau misalkan dibilang secara keilmuan memang sudah tidak relevan lagi digunakan dengan karakteristik siswa pada zaman now ini, zaman sekarang ini. Itu kata Pendra tadi, guru itu harus mampu berkreasi, berinovasi terkait dengan strategi atau metode yang baru. Diharapkan untuk kedepannya Pak Endra tidak cukup sampai di sini ya dalam mengembangkan potensi pembelajarannya, masih banyak referensi-referensi yang perlu ditiru, dimodifikasi dan dikembangkan dalam pembelajarannya. Jadi tidak cukup sampai di sini. Ya. Ya, terima kasih Pak Endra ya, sukses buat Pak Endra. Terima kasih. Iya, terima kasih pada Pak Indra dan Pak Asep yang sudah menyempatkan waktu, kemudian sudah bisa berbagi pada kesempatan hari ini dalam kegiatan coaching supervisi akademik pasca observasi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.